Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Buluharjo, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Buluharjo. Pertama-tama, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai pada detik ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kita semuanya bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita dalam keadaan baik dan sehat. Puji syukur kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman yang lebih baik. Perkenankan saya membacakan susunan acara pada hari ini dalam rangka sosialisasi dan diseminasi modul 1 budaya positif pendidikan guru penggerak Ibu Betty Sulistiawati, Sarjana Pendidikan CGP Angkatan 7 Kabupaten Wonogiri dari SDN 3 Buluharjo. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, prakata dari Kepala Sekolah SD Negeri 3 Buluharjo yang akan disampaikan oleh Ibu Kristianti, Sarjana Pendidikan. Acara yang ketiga, acara inti sosialisasi dan diseminasi modul 1 budaya positif pendidikan guru penggerak. Acara yang keempat, penutup. Demikianlah acara pada siang hari ini. Sebelumnya, yang pertama, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang kedua, prakata Kepala Sekolah SD Negeri 3 Buluharjo kepada Ibu Kristianti, Sarjana Pendidikan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta seminar hari ini, sosialisasi dan diseminasi modul 1 budaya positif pendidikan guru penggerak di SDN 3 Buluharjo. Monggo Bapak Ibu dari pun akan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmatnya pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dan keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, pada hari ini Ibu Betty Sulistiawati SPD akan menyampaikan pengalamannya dalam calon guru penggerak kepada Bapak Ibu sekalian. Pengalaman ini nanti semoga Bapak Ibu dapat terdorong, dapat terinspirasi, dapat motivasi dari Ibu apa yang menjadi pengalamannya dalam guru penggerak ini nanti dapat menggugah pada Bapak Ibu sekalian foto itu
calon guru penggerak, Bapak Ibu janganlah takut, janganlah minder, apa iso aku ikuti, jangan terjadi. Nanti dari pengalaman Ibu, berarti Bapak Ibu dapat mengambil apa yang menjadi pembelajaran pada calon guru penggerak. Tujuannya sangat bagus sekali Bapak Ibu, dalam Bapak Ibu program calon guru penggerak nanti akan adanya perubahan-perubahan di dalam Bapak Ibu mengajar, terutama bagaimana menjadi guru yang baik, membuat anak senang, bagaimana pembelajaran itu yang inovatif, yang tidak monoton, jadi anak dalam belajar itu menyenangkan. Ini nanti akan disampaikan Ibu Betty. Semoga dapat terinspirasi Bapak Ibu tetap semangat, tetap ikut dalam program calon guru penggerak. Karena apa Bapak Ibu? Ini program ini sangat bagus untuk khususnya perubahan pendidikan yang ada di SD 30 Harjo, agar nantinya bisa menarik minat masyarakat. Inilah SD 30 Harjo yang pembelajarannya sudah bagus, sudah ada perubahan, sudah ada inovasi, pembelajarannya yang menarik, sehingga anak betah di sekolah, dan dapat menghasilkan anak-anak yang berguna bagi usaha dan bangsa. Monggo Bapak Ibu, kegiatan ini kita ikuti bersama pengalaman Ibu dalam mengikuti calon guru penggerak. Dari saya cukup, apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kata-kata dari Kepala Sekolah SD Negeri 30 Harjo. Memasuki acara yang ketiga, acara inti, sosialisasi dan diseminasi modul 1 budaya positif pendidikan guru penggerak oleh Ibu Betty Sulistyowati, Sarjana Pendidikan CGP Angkatan 7 Kabupaten Wonogiri dari SDN 30 Harjo. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, saya di sini akan menyingkat waktu saja ya. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan juga kepada Ibu Guru semuanya yang telah meluangkan waktu dan kesempatan serta tenaga sehingga Bapak Ibu semua bisa hadir di sini dalam rangka untuk sosialisasi dan diseminasi modul 1 budaya positif. Karena tanpa bantuan daripada Ibu Bapak semuanya, saya tidak akan mungkin untuk menjalankan program-program yang ada di dalam pendidikan guru penggerak. Oke, di sini untuk menyingkat waktu, di sini langsung saja. Modul yang baru kami pelajari dalam calon guru penggerak itu dimulai bulan Oktober. Bulan Oktober dimulai, terus kemudian bulan Desember itu Desember akhir itu libur sampai Januari, yang seharusnya sampai Februari,
tapi malah diajukan nanti tanggal 8 sudah akan menginjak modul yang kedua. Untuk menyingkat waktu, di sini modul yang pertama ini terdiri dari beberapa sub modul. Dan di sini modul yang pertama di sini mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan itu adalah tempat bersemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan itu merupakan kunci dalam mencetak generasi Indonesia yang beradab. Nah, di sini tujuan pendidikan itu sejatinya itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini kaitannya dengan kodrat pada anak itu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu disesuaikan dengan lingkungan alam kita sekitarnya. Kemudian kalau kodrat zaman itu isinya, wadahnya. Pendidikan di era kolonial dengan pendidikan di zaman sekarang itu tidak boleh disamakan. Ini. Jadi pendidikan itu berhubungan dengan yang ada pada diri anak itu kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, di sini seorang guru itu ibarat petani, sedangkan sekolah itu sebagai ladangnya, atau bisa juga guru itu sebagai tukang kebun. Nah, tukang kebun, sedangkan siswanya itu merupakan benih, bibit. Nah, di sini seorang guru itu harus mampu melihat potensi diri yang ada pada anak. Karena apa? Anak itu ibaratnya kalau buku itu sebetulnya sudah ada gambarnya, tetapi gambarnya itu masih sama-sama. Nah, tugas guru itu adalah menebarkan gambar tersebut. Terus di sini kalau diibaratkan seorang petani itu tidak boleh memandang benih. Jadi benih itu bagus atau tidak itu tergantung daripada petani itu sendiri. Bagaimana dia mengolahnya, mengolah tanah, memberi pupuk, terus hama-hama itu dihilangi. Jadi tergantung kepada petani itu sendiri. Itu menurut pemikiran filosofi daripada Ki Hajar Dewantoro. Kemudian selanjutnya itu mengenai profil pelajar Pancasila sebagai wujud merdeka belajar. Kita ketahui bahwa visi pendidikan Indonesia itu adalah untuk mewujudkan Indonesia yang maju, yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong dan berkebinekaan global. Ini merupakan profil pelajar Pancasila sebagai wujud merdeka belajar. Kemudian ini apa hubungannya antara budaya positif dengan pendidikan? Ini erat sekali hubungannya Bapak Ibu. Ini yang akan saya tekankan yang ini, budaya positif ini, yang akan saya berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu semuanya tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah itu membantu mencapai visi sekolah impian. Untuk mewujudkan visi sekolah impian, kita harus memahami bahwa yang
dapat dilihat oleh kita dari budaya sekolah, apa yang ada di sekitar kita. Dan alhamdulillah sedikit demi sedikit kita sudah menjalankannya. Nah, di antaranya budaya di sekitar kita. Di sini kan masyarakat Pulau Harjo itu senang dengan budaya reog ya. Nah, jadi dengan budaya reog itu kita kaitkan dengan budaya di lingkungan kita kaitkan dengan yang ada di sekolah, yaitu kita adakan ekstra kurikuler yaitu seni tari. Itu sudah salah satu cara supaya kita bisa berkolaborasi dengan masyarakat sekitar. Masih banyak lagi sebetulnya. Terus di sini budaya positif itu juga merupakan hal terpenting dalam mewujudkan visi sekolah. Hal ini didukung oleh peran guru sebagai agen perubahan dan ujung tombak dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Ini merupakan budaya positif yang akan saya tekankan. Terus di sini tidak kalah pentingnya guru juga sebagai pamong dalam proses menuntun anak diberi kebebasan. Namun perlu diingat, tidak sebebas-bebasnya ya Bapak Ibu, tetapi seorang pendidik ini harus mampu menjadi seorang pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak itu tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Nah, di sini seorang pamong itu dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Jadi kita tidak bisa memaksakan Bapak Ibu. Di dalam diri anak itu sudah ada kodrat alamnya tersendiri. Guru itu tinggal memupuk supaya bakat yang ada pada diri anak tadi bisa dikembangkan. Kita tidak bisa membuat A si B harus demikian, harus sesuai dengan keinginan kita, itu tidak bisa. Terus ini kita akan masuk ke tahap yang budaya positif. Langsung ke materi. Ya, budaya positif. Tujuannya yang pertama adalah menumbuhkan karakter baik peserta didik melalui pembiasaan perilaku. Kemudian yang kedua, membangkitkan motivasi intrinsik, yaitu dari dalam diri. Nah, dari dalam diri peserta didik di dalam bertingkah laku. Yang ketiga, membangun kerjasama dengan peserta didik untuk mempromosikan perilaku yang baik. Kemudian yang keempat, guru berperan aktif dalam membentuk karakter pelajar Pancasila dengan memberi contoh dan melakukan pembiasaan yang baik di sekolah. Itu adalah tujuan daripada budaya positif. Nah, tolak ukur keberhasilannya apa saja Bapak Ibu? Mari kita lihat bersama-sama. Yaitu terwujudnya sekolah yang berpihak pada peserta didik. Kita harus betul-betul full ekstra melayani peserta didik. Kemudian terwujudnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini akan terbentuk melalui kesepakatan kelas. Kemudian tumbuhnya perilaku atau karakter yang mulia pada peserta didik. Yang terakhir, terwujudnya posisi kontrol guru sebagai manajer dalam menyikapi suatu underexplainer.
Ini merupakan tolak ukur keberhasilan. Nah, di sini tentunya seorang guru tidak bisa bekerja sendiri. Tanpa adanya kerjasama dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, dari guru mata pelajaran, bahkan peserta didik dan wali murid. Semua cita-cita angan-angan kita tidak akan terwujud apabila tidak ada dukungan dari mereka-mereka ini. Ini kolaborasi yang tidak bisa dipisahkan, Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama untuk mewujudkan kemajuan di SD Negeri 3 Pulau Harjo. Ini dukungan yang dibutuhkan dari kepala sekolah, rekan sejawat, guru kelas, peserta didik, dan juga wali murid. Kemudian, apa itu budaya positif? Budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang universal, nilai kebajikan yang diterapkan di sekolah. Nah, perubahan paradigma ini ya, diantaranya adalah ada stimulus respon. Nah, setelah direspon, ini nanti ada teori kontrol dan teori 3 motivasi perilaku manusia. Tujuan budaya positif itu sendiri adalah untuk menanamkan motivasi intrinsik ya dari dalam diri siswa ya, kepada murid-murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi intrinsik ini akan berdampak jangka panjang dan tidak terpengaruh pada adanya hukuman ataupun dalam pemberian hadiah. Anak-anak akan berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang-orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai untuk mencapai suatu tujuan yang mulia. Jadi apabila anak-anak itu sudah tumbuh dari dalam dirinya sendiri, itu akan lebih mudah untuk menjalankan semua kebajikan yang ada. Dan di sini saya akan berbagi pengalaman tentang membuat kesepakatan kelas yang nantinya akan menjadi keyakinan kelas yang kemarin sudah saya bentuk. Sebetulnya ini dibuat pada awal tahun baru. Pada awal tahun baru sebetulnya, tetapi tidak apa-apa. Dan sebetulnya boleh Bapak Ibu lihat keyakinan kelas itu sebetulnya tulisan daripada anak-anak seharusnya. Kemarin sudah saya suruh menulis, tapi saya belum sempat menempelkan. Itu oke. Coba mari kita bahas bersama-sama mengenai keyakinan kelas. Kesepakatan kelas itu merupakan aturan-aturan untuk membantu guru dan peserta didik bersama-sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Kesepakatan kelas ini tentunya dibuat bersama-sama antara guru dengan murid. Nah, di sini memang ada perubahan ya, ada perubahan dari peraturan atau tata tertib itu dirubah menjadi kesepakatan kelas. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah terlanjur membuat tata tertib atau peraturan kelas, bisa dirubah menjadi keyakinan kelas yang sebelumnya harus dibuat kesepakatan terlebih dahulu dengan siswa. Jadi siswa kita ajak. Setelah kita ajak, mari. Karena ini merupakan kesepakatan kita bersama, mari kita yakini. Nah, kalau anak-anak itu sudah yakin, insya Allah
anak-anak sudah akan timbul dengan sendirinya. Itu ya. Terus di sini peraturan atau tata tertib kok dirubah itu mengapa? Kenapa? Bersifat hanya satu arah. Bersifat hanya satu arah. Sedangkan kesepakatan kelas ini membangkitkan kesadaran intrinsik dari dalam diri siswa. Jadi pamannya nyapu, saya dari dulu apa nyapu, anak sudah akan tahu dengan sendirinya. Kalau jam 7 sudah masuk, anak-anak sudah tahu dengan sendirinya buat satu beropera. Ya. Setiap pagi datang bersalaman dengan bapak ibu guru, buat sastikan, akhirnya dia akan dengan sendirinya akan menghampiri bapak ibu untuk salaman. Nah, kesepakatan kelas ini tidak perlu dibuat terlalu banyak ya bapak ibu. Misalkan siswanya 10, cukup dibuat 10 saja. Misalkan siswanya 12, cukup dibuat 12. Tetapi dalam membuat kesepakatan itu boleh banyak, tetapi anak-anak nanti disuruh memilih salah satu yang mereka yakini. Nah ini seperti contoh, mengikuti jalannya pelajaran dengan tertib, menjaga kebersihan kelas dan sekolah dan lain sebagainya. Terus di sini, kesepakatan yang telah kita buat itu nanti akhirnya menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu memuat nilai-nilai kebajikan universal. Apa toh nilai-nilai kebajikan universal itu? Yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah di sini menurut Diana Goser itu mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik mereka akan terbangun. Nah, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian saya kasih contoh nilai-nilai kebaikan ya. Misalkan tanggung jawab, mandiri, beriman, gotong royong, kemudian toleransi, empati, kesopanan dan lain-lain. Terus kalau contoh keyakinan kelas ini mengikuti jalannya pelajaran itu termasuk tata tertib, ya, ketertiban ya. Menjaga kebersihan kelas dan sekolah itu rasa tanggung jawab peserta didik. Kemudian langkah-langkah dalam kita membuat keyakinan kelas. Ini langkah-langkah kita ya Bapak Ibu. Keyakinan membuat kegiatan membuat keyakinan kelas 1. Itu terlebih dahulu langkah-langkahnya tanya pendapat murid apa saja yang perlu kita buat. Kemudian ambil kesimpulan dari ide-ide yang telah dikeluarkan oleh anak didik tersebut. Ubah ide menjadi kesepakatan. Nah kalau sudah ide-ide muncul, kita sepakati bersama-sama. Terus menulis, anak-anak disuruh dibagikan kertas untuk menulis kesepakatan kelas yang telah diutarakan tadi. Kemudian ini yang kedua, ini anak-anak menulis ya, mereka memilih salah satu dari kesepakatan tersebut. Ya, satu anak memilih satu kesepakatan. Nah, terus kita tempelkan di depan kelas. Hasilnya seperti ini. Hasil keyakinan kelas dipajang di depan kelas. Terus yang keempat, setelah kita membuat keyakinan kelas dan sudah dijalankan, otomatis kita sebagai guru itu juga harus memiliki kontrol. Nah, posisi kontrol guru itu diantaranya ada 5. Coba nanti kita termasuk yang mana? Mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Kita itu sebagai
posisi yang mana? Yang pertama sebagai penghukum. Penghukum di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid. Kalau era zaman sekarang, kalau saya lihat sudah tidak ada nih Bapak Ibu menghukum di sini. Kemudian yang kedua adalah sebagai pemantau, yaitu memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau di sini menegakkan peraturan-peraturan dan konsekuensinya atau sanksinya. Yang ketiga, pembuat merasa bersalah, yaitu posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah. Contohnya dengan bahasa tubuh, dipleroi atau diam saja, itu dengan bahasa atau dengan kata-kata yang lembut. Terus yang keempat itu sebagai manajer, yaitu posisi di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid itu mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini yang terakhir, teman, yaitu guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, yaitu perkataan yang mempengaruhi. Nah, posisi teman pada guru ini biasanya bisa bersifat negatif atau positif. Nah, kemarin ya, saya sudah mempraktekkan sebagai aksi nyata, itu saya praktekkan sebagai manajer. Nah, misalkan ada murid yang terlambat, itu kita tanya terlebih dahulu apa penyebabnya. Kalau sudah ada penyebabnya, ditanya kesalahannya di mana. Dan setelah tahu kesalahannya, mau mengulangnya tidak dan sebagainya. Coba mari kita praktekkan bersama-sama. Ini merupakan posisi kontrol guru. Terus di sini kontrol manajer itu ada segitiga restitusi. Di dalam kontrol manajer itu sendiri ada segitiga restitusi. Di sini adalah validasi tindakan yang salah. Ini menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Kalau validasi tindakan yang salah itu saya kasih contoh di sini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Ini salah satu contoh kalimat. Kemudian kalau yang menanyakan keyakinan, di antaranya kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Terus kalau yang menstabilkan identitas ini tentunya akan melakukan seperti ini. Setiap orang itu pasti pernah berbuat salah. Bu guru dulu juga pernah melakukan hal salah. Memang kamu bukan satu-satunya ya, kamu satunya yang pernah melakukan hal tersebut. Tetapi kita juga harus kasih solusi, jalan keluarnya. Ini materi yang saya sampaikan hari ini tentang budaya positif. Mungkin ada hal yang ingin ditanyakan atau nanti kurang jelas bisa kita berbincang-bincang pada saat di lain waktu ya. Mungkin lebih detailnya. Sebetulnya memang kalau waktunya ini sangat terbatas ya. Jadi kalau
belum selesai untuk membahas ini karena ada restitusi ya, wujudnya seperti apa itu sebenarnya banyak sekali, terus kebutuhan manusia dan sebagainya. Sebenarnya banyak sekali, tapi karena waktunya saya terbatas, di sini saya kembalikan kepada pembawa acara. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi acara inti pada siang hari ini, sosialisasi dan diseminasi modul 1 budaya positif pendidikan guru penggerak yang disampaikan oleh Ibu Betty Sulistiowati. Semoga dengan pemaparan yang telah beliau sampaikan bisa menambah pengalaman kepada rekan-rekan semuanya untuk menginformasikan tentang kegiatan pendidikan guru penggerak agar kita semuanya bisa bersama-sama ikut mendapatkan ilmu serta pengalaman dari CGP agar nantinya bisa muncul kesadaran dari dalam pola pikir kita dalam dunia pendidikan, khususnya dalam memajukan pendidikan di SDN 30 Harjo. Acara yang keempat, lain-lain mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari teman-teman. Buatan? Lain waktu mawon ya, nanti bisa menghubungi beliau sendiri. Baiklah, acara demi acara telah kita lewati bersama, sangat bermanfaat sekali. Terima kasih kepada Ibu Betty Sulistiowati yang telah memberikan pemaparan dalam acara sosialisasi dan diseminasinya. Semoga membawa manfaat untuk kita semuanya. Kita lanjutkan acara yang keempat, penutup. Marilah acara pada siang hari ini kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.